Sejumlah warga mengaku mulai khawatir menyantap daging menyusul merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ribuan ekor ternak, baik sapi maupun kambing. Namun Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah menyatakan bahwa penyakit ini tidak akan menjangkiti manusia. Lantas seperti apa cara aman mengolah daging di tengah merebaknya wabah PMK ini? Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan sapi, yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan. Baik itu direbus, digoreng, maupun dibakar. Menurut owner Sate Pancoran Buryadi Munasik, kambing yang cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate adalah kambing berusia 5-6 bulan. Daging berwarna merah segar pertanda baik untuk diolah menjadi sate. Kambing itu belum bau, baunya tidak bau ini. Karena dari kambing yang baik itu sangat terpengaruh juga cara memotong kambing. Jadi cara memotong kambing supaya baik, begitu kambing bernapas keluar, itu baru dipotong. Kalau napasnya ke dalam, itu agak bau kambing. Pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing lainnya, Vita, mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng, daging harus dipisah antara daging dengan jeroannya. Dagingnya disesetin dulu. Setelah itu nanti kita pisah-pisah, ada tulang iga, ada. Kalau jeroan saya nggak pakai, saya buang jeroan. Saya nggak pernah jual jeroan. Jadi ada tulang iga, kaki, sama dagingnya dipisah-pisah dulu. Ahli gizi Ati Nirwanawati menyarankan sebagai langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada sapi maupun kambing, sebaiknya tidak mengonsumsi jeroan pada olahan makanan daging. Yang perlu diperhatikan adalah pada waktu pemilihan jenis daging tersebut. Karena saya menganjurkan untuk memilih daging tersebut yang sehat ya, dan tidak merekomendasi untuk mengkonsumsi jeroan sementara ini. Ini dia, ada tongseng dan juga sop kambing. Memang yang harus diperhatikan ketika kita makan makanan olahan daging sapi maupun kambing, yang pertama jangan cari yang jeroan. Karena selain jeroan ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi, dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan ternak ini bersarangnya di jeroan. Selain itu kalau bisa dan disarankan juga memang makan makanan olahan daging ini yang direbus aja. Rebusannya juga paling baik antara 20 hingga 30 menit biar gizinya nggak hilang. Dan yang terakhir, sebelum makan cuci tangan dulu biar bersih. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan selanjutnya kami hadirkan berita menarik dari mancanegara dalam Kilas Update berikut. COVID-19 merebak, Kim Jong-un tolak tawaran vaksin WHO. Setelah sempat mengumumkan tidak ada kasus COVID, ini pertama kalinya Presiden Kim Jong-un memimpin rapat sambil mengenakan masker. Korea Utara melaporkan 174.000 kasus COVID-19 dengan lebih dari 20 kematian pada Jumat waktu setempat. Kim Jong-un menyebut situasi ini sebagai kekacauan terbesar yang sedang dihadapi negara. Sebelum melaporkan kasus COVID-19, Korea Utara adalah salah satu negara di dunia yang tidak melakukan vaksinasi. WHO sempat menawarkan untuk mengirim jutaan dosis vaksin, namun menurut Amnesty International, Korea Utara menolak. Selanjutnya, kami punya informasi, diterjang gelombang panas warga berburu air. Ini dia, sejumlah ibu di New Delhi, India harus berjibaku mengamankan air bersih di rumah mereka setelah gelombang panas mencapai 47 derajat Celcius terjadi di India. Sejumlah mobil tangki air terparkir memasok air di rumah-rumah warga. Tidak hanya itu, salah satu kolam pemandian terlihat penuh oleh orang dewasa dan anak-anak. Badan Cuaca India memberikan status oranye di New Delhi. Cuaca panas melanda New Delhi sejak Maret lalu. Sejak itu belum ada intensitas hujan tinggi di ibu kota India tersebut.
Dan terakhir kami punya informasi 200.000 lentera menerangi malam Waisak. Menyambut Waisak, kuil megah Dhammakaya Pathum Thani, Thailand bercahaya di tengah gelapnya Minggu malam. Keindahan ini tercipta oleh cahaya 210.000 lentera dari lampu LED. Ada 3 wujud yang digambarkan oleh lentera yang masing-masing melambangkan Sang Buddha. Di Thailand, umat Buddha menyebut Waisak dengan Visakha Puja, salah satu hari paling penting untuk beribadah di kuil atau dengan meditasi. Karena kemegahan dan keindahannya, kuil Dhammakaya bisa menarik puluhan ribu orang berkunjung saat Waisak. Selain itu, umat dan biksu Buddha dari seluruh dunia bisa bergabung secara virtual. Ya, bersiaplah menjadi bagian Alobank. Saksikan penampilan grup K-pop Red Velvet, NCT Dream, serta musisi terbaik dalam negeri. Di acara ini, CT Corp juga membuka peluang karir dari lebih dari 35 perusahaan di bawah naungan CT Corp dengan total ribuan lowongan pekerjaan. Ayo datang ke Alobank Festival di Istora Senayan, Jakarta, 20-22 Mei 2022. Dan jangan lupa kunjungi booth Alo CNN Indonesia Experience. Alobank, perusahaan bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia. Usai jeda, kami ajak Anda melihat aksi lucu para kucing mengikuti lomba fashion dengan menggunakan batik. Tetap bersama kami.